Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman khafa min musin janafan aw isman faslaha bainahum fala isma alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Hadirin Bapak Ibu-ibu jamaah salat Isya, insyaallah salat tarawih Masjid Al-Fajar yang dimuliakan Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kucuran nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Sholawat beserta salam mari kita aturkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Hadirin yang saya hormati, setiap manusia tidak luput dari salah dan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, yang disengaja maupun tidak disengaja. Dosa terhadap Allah secara langsung, hablum minallah, maupun dosa terhadap sesama kita, hablum minan nas. Tentu kita semua berharap pada saatnya kita nanti dipanggil oleh Allah, kita semua terbebas dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Banyak sekali dosa yang kita lakukan, terutama dosa-dosa yang tidak sengaja atau tidak terasa, atau malah tidak menyadarinya bahwa itu kita telah melakukan dosa. Misalnya kita orang kantoran atau pegawai swasta maupun pegawai negeri, di kantor kita memakai komputer untuk kepentingan pribadi, memakai telepon untuk kepentingan pribadi. Pada saat jam kerja kita buat kepentingan pribadi tanpa izin dari yang punya perusahaan atau dari pimpinan. Padahal kita digaji itu selama 8 jam dalam satu hari. Dalam 8 jam ada dipakai buat kepentingan pribadi tanpa izin. Itu mungkin tidak disadari bahwa itu dosa. Tadi sampaikan bahwa kita semua berharap pada saat kembali kita menghadap Allah, kita diampuni, kita sudah bebas dari dosa. Untuk itu ada beberapa amalan yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasul kita, agar kita nanti pada saat menghadap Allah terbebas dari dosa. Karena Allah itu tadi sampaikan innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun. Yang pertama, tentu kita harus bertobat atas segala kelakuan kita
yang tidak disukai oleh Allah, atau kita tidak melakukan perintahnya. Bertobat artinya adalah bentuk penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi kembali segala perbuatan buruk yang telah kita lakukan. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Hei hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pada ayat tersebut Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar menyampaikan kepada umatnya bahwa Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan sangat luas rahmat dan kasih sayangnya terhadap hambanya yang beriman, akan mengampuni segala dosa yang telah terlanjur mereka kerjakan, seperti meninggalkan perintahnya atau mengerjakan larangannya, apabila benar-benar tobat dari kesalahan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu berbuat amal kebaikan. Dengan berbuat amal kebaikan, maka hitungan pahala akan bertambah, ya, sebagai bekal di akhirat kelak. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 114, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimis sholata torofin nahari wa zulafa minal lail innal hasanati yudhibnas sayiat dalika dzikra lidzakirin. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Yang ketiga, amalan-amalan yang diperintahkan dan disunahkan oleh Rasul kita, yaitu sabar dalam menghadapi musibah. Baik musibah berupa sakit, kehilangan seseorang, hingga cobaan yang terasa berat, bisa menjadi sebab dari terhapusnya dosa-dosa, termasuk dosa besar. Tentu dengan dilakukan dengan sabar. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Tidaklah menimpa seorang mukmin berupa rasa sakit yang terus-menerus, rasa capek, rasa kekhawatiran, sedih karena kehilangan sesuatu, kesusahan hati, atau sesuatu yang menyakiti sampai pun duri yang menusuknya, melainkan akan dihapus dosa-dosanya. Jadi sabar menghadapi musibah
itu adalah salah satu amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Yang keempat yaitu bersedekah. Amalan penghapus dosa yang bisa kita lakukan sehari-hari dengan mudah adalah bersedekah. Bersedekah tidak hanya besar atau kecil, dengan perbuatan kita, dengan membantu banyak ya, termasuk dengan sedekah. Dalam satu hadis dikatakan sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Jadi sangat luar biasa ya, mari kita sama-sama galakan sedekah kita ya, apalagi di bulan Ramadan ini. Yang kelima, masih ada 2 lagi Bapak ya, 3 sama ini. Yang kelima, menjaga wudhu. Jadi menjaga wudhu itu salah satu yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Nasa'i, barang siapa yang berwudu seperti berwuduku ini, maka dosa-dosanya yang terdahulu akan diampuni. Sedangkan sholatnya, jalannya menuju masjid adalah amalan tambahan. Ya, mari kita sama-sama ya untuk menjaga wudhu ya. Ringan tapi berat mungkin, dan kita sering lupa untuk menjaga wudhu kita ini. Yang keenam adalah puasa. Puasa yang kita lakukan, baik puasa di bulan Ramadan tentu ya, dan puasa-puasa sunnah, itu pun amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang berpuasa, yang melakukan sholat malam pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Terakhir, sebenarnya masih banyak ya amalan-amalan yang bisa menghapus dosa. Di sini saya menyampaikan ada 7 amalan ya. Itu yang terakhir adalah membaca istighfar. Ya. Baca istighfar ini menjadi jalan amalan penghapus dosa yang telah kita lakukan. Di sini hadis riwayat Al-Hakim, siapa yang membaca astagfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka diampuni dosa-dosanya walaupun ia pernah lari dari medan perang. Artinya bisa menghapus dosa-dosa kecil maupun dosa besar ya. Demikian beberapa amalan yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasul kita ya. Mudah-mudahan kita, khususnya dari saya sendiri, bisa melaksanakan amalan ini sehingga pada saat nanti kita dipanggil oleh Allah, kita terbebas dari dosa dan menjadi husnul khotimah. Demikian